sebetulnya nulis untuk latihan nulis pakai bahasa Arab dan untuk sekaligus belajar membaca kitab bagi kalian semua. Tapi sekalian juga kita belajar isinya, yakni tentang bagaimana Islam itu, kemudian bagaimana memahami akidah Islam, kemudian syariat Islam, dan juga dakwah untuk juz pertama ini. Insya Allah mudah-mudahan ada lanjutannya bagian kedua. Kita awali ini di bagian pertama at-tamhid. Tamhid artinya apa? Fauzan? At-tamhid artinya perkenalan, muqaddimah, introduction kalau bahasa Inggrisnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak saya terjemah ini, insya Allah sudah bisa semua ini. Oke, apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya apa? Al-aqibah itu adalah kesudahan yang baik. Kalau bahasa Indonesianya akibat. Itu dari bahasa Arab. Alil muttaqin itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa saja. Kalau orang tidak bertakwa, ujungnya jelek. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan sholawat kepada sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada alihi, keluarganya dan sahabatnya, ajma'in semuanya, wattabi'in, dan para tabi'in. Tabi'in siapa? Siapa maksudnya tabi'in? Itu generasi yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu nabi. Itu tabi'in. Kalau sahabat itu dia cirinya apa? Syaratnya pertama beriman, ketemu Nabi, ikut dalam pertempuran bersama Nabi, itu sahabat. Kalau sekedar ketemu Nabi belum tentu sahabat. Abu Jahal juga ketemu Nabi. Sahabat Abu Jahal enggak. Jadi beriman, mati beriman, ya, bersahabat dengan Nabi, ya, seikut dalam satu atau dua pertempuran bersama Nabi. Itu sahabat. Kalau tabi'in ini ketemu sahabat dan juga beriman. Nanti ada kibarut tabi'in, ya, sahabat senior, ada sahabat pertengahan, ada sahabat kecil. Karena waktu ketemu tabi'in yang kecil, ya, sahabat juga begitu. Jadi ada tabi'in senior, tabi'in pertengahan, tabi'in kalangan kecil, ya. Wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti dengan kebaikan, ihsan, ila yaumiddin, sampai hari apa yaumiddin? Din maliki yaumiddin. Ad-din hari pembalasan. Amma ba'd. Ini paragraf pertama bisa kalian hafal atau kalian gunakan kalau mau ngisi pengajian, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Paragraf berikutnya, yas'an nasu
kulluhum. Apa maknanya? Apa, Ijoy? Yas'a artinya apa? Wa allaisa apa? Di dalam Al-Qur'an ada illa ma sa'a. Nah, apa itu sa'a? Yas'a artinya berupaya, bekerja. Siapa yang bekerja? Fa'ilnya an-nasu. Makanya dibaca an-nasu. Fa'il yas'a ini fi'ilnya. Fi'il apa yas'a? Fi'il mudhari. Artinya manusia bekerja. Kulluhum, siapa? Kulluhum ini statusnya sebagai apa? Penguat ya. Artinya semua manusia. Lil wusuli ila sa'adah, untuk sampai kepada as-sa'adah, kebahagiaan, fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka. Wahum la yakhtalifuna fi hadzal maudhu', dan mereka, hum kembalinya kemana? Kemanusiaan. Nas la yakhtalifun, tidaklah, yakhtalifuna apa? Ikhtalafa, berbeda-beda. Fi hadzal maudhu', di dalam tema ini, di dalam apa? Persoalan ini. Jadi semua manusia itu ingin bahagia dalam hidup. Kalian sama enggak, ingin bahagia enggak? Sekarang bahagia enggak? Bahagia enggak? Ini di sini jangan-jangan enggak bahagia ini, merasa di penjara. Bahagia, bahagia ya. Kalau enggak bahagia dibikin bahagialah. Karena bahagia itu urusannya di hati nanti. Kalau dibikin senang, insya Allah senang. Ya, menghafal Quran itu pastinya kebahagiaan tersendiri. Karena tidak semua orang itu punya kesempatan seperti kalian. Bisa taat, ya, itu kebahagiaan. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yakhtalifuna fi maqayis fi miqyasihi, mereka itu berbeda-beda di dalam miqyas. Miqyas artinya standar, berbeda-beda standar, ukurannya itu loh. Ukurannya bahagia itu seperti apa? Faminhum may ya'tabiru, di antara mereka ada orang yang menganggap annas sa'adata, bahwasanya as-sa'adah, kebahagiaan itu, hiya i'ta'ul insan, adalah memberikan kepada manusia akbar qistin minal muta'il jasadiyati wal maddiyati, sebesar-besar ya, bagian dari muta ya, mataun ya, ini jamaknya, yakni kesenangan jasadiyah fisik, wal madiyah, dan yang bersifat materi. Adalah orang begitu ya, pokoknya kalau dapat yang nyaman bahagia, apa saja itu, dapat makanan nyaman senang, dapat tempat guring yang nyaman. Nyaman gak ada guring sini? Apa Faza ketawa? Kenyamukan gak? Ada ya kenyamukan? Keenakan. Jangan keenakan jadi tidak bangun subuh. Ada yang seperti itu, diukur dari rasa nyaman secara fisik dan materi.
Lakinnal waqi'a yakhtalifu anhu. Tetapi realitasnya adalah berbeda dengan itu. Realitasnya itu beda. Yakni tidak semua orang yang nyaman fisiknya itu ternyata bahagia, enggak. Katsirum minan nas, banyak di antara manusia ya'ishuna fi dhiqin wa bu'sin. Ya'ishu apa? Asa ya'ishu, ya, mereka hidup, ya, hidup fi dhiqin, di dalam kesempitan, wa bu'sin, ya, apa itu? Penderitaan. Apa istilahnya? Secara fisik itu enggak banyak terpenuhi kebutuhannya. Wa yash'uruna annahum syaqiyun, dan mereka itu merasa, yash'uru. Failnya siapa? Yash'uruna, ya, dhamir, ya, dhamir yang kembalinya ke annas, ya, sebagian manusia itu. Mereka merasakan annahum syaqiyun, bahwasanya mereka itu syaqiyun, artinya celaka, menderita. Ma'anna ladaihim, padahal ma'anna, padahal ladaihim, di sisi mereka, sarwatun wafirah, kekayaan yang melimpah. Bener enggak ini? Ada orang yang kaya raya, hartanya banyak, tapi merasa sempit hidup. Ada contohnya siapa? Adalah, pernah lihat, nggak usah disambatnya namanya. Ya banyak orang kaya yang sempit hidupnya, susah. Yang gila banyak juga, orang kaya gila. Ada orang kaya bunuh diri, pernah dengar? Bunuh diri ini kira-kira bahagia enggak? Kalau bahagia enggak akan bunuh diri, ya. Jadi ada orang kekayaannya banyak tapi dia merasa menderita. Banyak yastati'una. Artinya apa? Mereka mampu. Isba'a, apa isba'a? Memenuhi, ya, jami'i hajatihim al-udwiyatin, seluruh hajat, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka udwiyah yang sifatnya fisik, wa gharizatihim, dan yang sifatnya naluri. Kalau kebutuhan fisik itu ingin makan apa aja bisa, ingin pakai baju apa aja bisa, pokoknya hal-hal yang sifatnya materi bisa. Kemudian gharizah, naluri, ingin kesenangannya apa, ya, hendak babinian, hendak macam-macam, itu bisa. Ada orang yang banyak gitu. Al-jinsiyah, jinsiyah itu ya tadi kaitannya dengan perempuan atau laki-laki. Hatta yadhunnan nasu, hingga yadhunna. Kenapa yadhunna ada hatta ini, ya? Hatta yadhunnan nasu, hingga manusia menduga annahum minas su'ada, bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang berbahagia. Realitasnya enggak. Mereka kaya, mampu beli apa saja, tapi mereka enggak bahagia. Enggak sedikit orang begitu di masa sekarang. Bisa makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, tapi akhirnya bosan. Sehingga yang dimakan, yang diminum, yang bikin mabuk. Banyak begitu. Ada orang yang kaya raya, bosan dia. Kemudian semua hartanya dia jual, propertinya. Kemudian dia pergi ke hutan, kembali ke alam, ingin merasakan begitu. Orang-orang kaya, kalau kalian makannya suka apa? Sidik suka makan apa?
Ayam goreng ini di sana. Hah? Tempe tahu biasa. Nanti ada orang-orang yang tidak senang lagi. Kalau mungkin dulu ketika kita kecil suka ini nasi goreng. Ada yang sukanya ikan kering. Ya, padahal dulu mahasiswa atau kos itu ikan kering itu jadi makanan yang saat dompet kering juga, ya, tidak ada duit, adanya ikan kering. Sekarang orang kaya kadang dikasih daging milih ikan kering karena biasa makan yang enak sudah. Di hotel yang bagus tidak senang lagi, tidur di pantai di pasir senang mereka. Ada orang-orang begitu. Jadi relatif, ya. Wa idza adraku, ya, jika mereka adraku apa? Adraku, rokibu, rokiba, menaiki. Adraku itu mereka memahami. Annahum satu ghadiruna, bahwasanya mereka satu ghadiruna. Apa ini? Fi'il isim? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Ghadara. Ghadara yughadiru. Ini kayaknya dhamirnya kurang pas ya. Sayughadiruna, humnya ya ini. Ini tak jadi harusnya ya, ya. Sayughadiruna. Bahwasanya mereka akan apa artinya? Akan meninggalkan, ya. Meninggalkan apa? Hadhihi dunya, dunia ini, wahidan, sendirian. Jadi mereka meninggalkan dunia, kira-kira ke kubur itu ada temennya enggak? Enggak ada. Sehingga kalau sekarang merasa sepi sendiri, nanti di kubur itu sendiri juga. Hanya amal yang yang mengawani. Bila habibin, ya, tanpa habib, orang yang dicintai. Bila shodiqin, dengan tanpa teman. Bila qaribin, dengan tanpa kerabat. Bila malin, dengan tanpa harta, dan seterusnya, nuktoh, titik. Walayya baqalahum, dan tidak tersisa untuk mereka illa amaluhumus sholihu, kecuali amal soleh mereka. Jadi bayangkan kalian meninggal, ya, mati harus tua dulu enggak? Enggak, mati bisa kapan saja. Kalau mati itu semua ditinggal. Ya. Kalian yang senang main game, ya, main game, mati kemudian minta kirimi HP, kasih kuota. Malam-malam yang sudah mati mau WA. Ayo kita mabar. Kira-kira yang dikirimi kira-kira takutan enggak? Enggak ada gunanya, itu semua hilang, ditinggalkan. Illa kecuali amal soleh mereka. Fasayarauna, maka mereka akan melihat anna miqyasas sa'adah, bahwasanya standar kebahagiaan laisa husuluhum ala asya'a muayyanatin, bukanlah berhasilnya mereka untuk mendapatkan segala sesuatu yang tertentu, dunyawiyatin, yang sifatnya duniawi, yuridunaha, yang mereka kehendaki. Jadi kalian ini pahami, ini bukan sekedar bahasa Arabnya ya, tapi juga pahami ini. Namanya senang, kebahagiaan itu bukan yang sifatnya materi itu. Karena yang materi akan ditinggalkan.
Li'annahum birragmi min tahqiqil katsiri, karena sesungguhnya mereka meskipun bisa merealisir, atau merealisir itu apa bahasa nyamannya? Mencapai. Mencapai tanpa capai-capai. Tahqiq itu merealisir, mencapai. Mencapai al-katsir, banyak. Minal mulazzat al-jasadiyah, di antara kenikmatan-kenikmatan fisik. Nyaman benar bisa mendapatkan apa saja. Ingkanu yusbiruna finnar, jika mereka itu dicelupkan finnar, di api neraka, walau sibghatan wahidah, meskipun hanya satu celupan. Jadi meskipun mereka itu nyaman benar di dunia, tapi dicelupkan nanti di akhirat itu di neraka sekali celup aja. Saya syuruna annahum, mereka niscaya akan merasakan bahwasanya mereka itu lama yadzuqu ayya na'imin. Niscaya mereka bahwasanya mereka tidak akan, atau lama yadzuqu, mereka belum yadzuqu, merasakan nikmat apapun fi hayatihimul khaliyah, di dalam kehidupan mereka yang sudah lampau. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah bahwasanya kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul limanittaqa, dan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi nyaman benar hidup 1000 tahun. Ada lagunya itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Meskipun hidup panjang, nikmat apa saja mereka rasakan, tetapi kelak di akhirat satu celupan itu menghilangkan semua itu. Tidak ada lagi rasanya. Dalam hadis itu panjang ya. Ditanya lagi, pernahkah engkau merasakan nyaman? Kata mereka, enggak pernah. Sebaliknya, orang yang taat di akhirat itu mendapatkan kenikmatan meskipun satu celupan. Kesengsaraan di dunia itu enggak ada terasa. Di dunia ini berapa tahun umur? Paling lama mungkin 100 tahun. Paling lama itu. Kebanyakan ya paling 70-an meninggal, 70 sampai 80. Tapi nggak usah mikir panjang ya. Yang usia kayak gini ini banyak juga. Saya punya murid meninggal kemarin, naik kelas 8. Jadi pas kayak kalian nih, sakit kena kanker darah, meninggal, nggak nunggu tua. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, fasa'adatul haqiqiyatu, maka kebahagiaan yang hakiki, hiya nailu mardatillah, adalah apa? Mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau Allah ridha itu, kebahagiaan itu begitu. Coba ini ditanamkan dalam benak kita. Allah senang, itu dah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Kenapa? Dengan itu ya, di dunia menderita sekalipun tidak ada rasanya, akan terbalas di akhirat dengan kebahagiaan. Li'anna biridaihi ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan keridhaan Allah Ta'ala, sayadkhulul insanu, manusia akan memasuki al-jannah, surga, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat.
Kalau Allah ridho, taat kita ini, orang akan masuk surga di dunia maupun di akhirat. Makanya saya kasih tanda petik itu, jannahnya itu begitu. Qala Imam Ar-Razi, telah berkata Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini ulama tafsir, ya. Hina yufassirul ayah, ketika beliau menafsiri ayat, la yadhuquna fihal mauta, mereka itu tidaklah merasakan di dalam surga itu kematian, illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Ini ayat surah Ad-Dukhan ayat 56. Penduduk surga itu tidak merasakan kematian di dalam surga kecuali kematian yang pertama. Di surga mati enggak? Enggak. Kok dikatakan ini merasakan kematian yang pertama? Di Banjarmasin agak delay ya. Jadi kematian pertama yakni kematian di dunia. Artinya di dunia itu bagi orang yang beriman disebut Allah sebagai surga. Karena di surga kan tidak mati. Ternyata disebut di surga itu merasakan kematian yang pertama, yakni kematian di dunia itu. Berarti dunia itu juga jadi surganya orang yang beriman. Nah, kata Imam Ar-Razi, beliau katakan innal jannata, sesungguhnya surga itu haqiqatuha, haqiqatuha ya. Sesungguhnya surga itu hakikatnya ibtihajun nafsi. Ibtihajun nafsi. Ibtihaj ini sebagai khabarnya annal jannata haqiqataha ibtihajun nafsi. Sesungguhnya surga itu hakikatnya adalah ibtihaj. Artinya apa? Ibtihaj. Ibtihaj itu happiness. Bahasa Inggris. Kebahagiaan. Kebahagiaan, kesenangan. An-nafs, jiwa. Wa farhuha, dan kegembiraannya bi ma'rifatillahi ta'ala, karena ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Wa bi ta'atihi, dan dengan ketaatannya. Gembira dengan ma'rifat kepada Allah, gembira dengan ketaatan kepada Allah, wa mahabbatih, dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Senang. Kenal, cinta, taat. Nah itu senang. Kalian menyenangi seseorang. Ada ini yang senang kepada seseorang? Hah? Joy? Iya, senang lah. Kepada orang tua, ya jangan mikir ke yang lain. Kalau kita senang kepada seseorang, kita taat pada orang yang kita senangi, itu kan bahagia. Iyalah. Senang benar. Jangankan mendapatkan hadiah dari orang yang kita senangi. Tidak usah dapat hadiah. Kita bisa taat, bisa membantu orang yang kita senangi, itu sudah merupakan kebahagiaan. Jadi surga itu hakikatnya ada kebahagiaan itu. Kebahagiaan karena adanya ma'rifat, ya, mengenal Allah, taat dan mencintainya. Wa idza kana al-amru kadzalik, jika urusannya itu demikian, fa innal insana alladzi faza bihadhihi sa'adah, maka sesungguhnya manusia yang faza, apa artinya faza? Faza itu beruntung, ya. Orang yang sukses atau beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan ini, fahuwa fid dunya fil jannah, maka dia di dunia itu hakikatnya sudah di surga. Wa fil akhirati aidan fil jannah,
begitu juga di akhirat dia juga di surganya Allah Ta'ala. Makanya disebut di dalam Al-Quran ini, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mautatal ula itu di dunia, tapi Allah sebut dunia itu surga juga bagi orang yang ma'rifat kepada Allah. Karena di dunia senang, taat kepada Allah itu senang, tidak usah mikir ini balasannya apa. Bisa sholat, bisa menghafal Quran kalian ya, senang mestinya. Karena kalian dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau hati kalian ikhlas. Kalau ikhlas, menghafal tidak jadi beban, mestinya begitu. Adakah yang merasa menghafal ini berat? Dinikmati. Dinikmati artinya baca Al-Quran ya kayak berzikir. Berzikir. Senang menghafal, senang belajar, senang. Tidak usah pusing target-targetan. Yang penting tadi amal seperti itu. Innallaha la yardha li'ibadihil kufr wal fisq. Allah Ta'ala sesungguhnya tidak ridha bagi hambanya kekufuran dan kefasikan. Jadi poin pertama bicara kebahagiaan itu intinya ada di ketaatan, ridha Allah. Karena apa? Nanti kita bicara yang berikutnya, Allah itu tidak ridha. Ya, untuk dapat kebahagiaan ini berarti kalau keridhaan Allah, kita tahu Allah tidak ridha dengan kekufuran dan kefasikan. Sehingga kalau mau mencapai ridha Allah, mestinya jangan kufur, jangan fasik. Wa li'anna al-insana yukayyifu sulukahu. Dan karena manusia itu dia mengatur suluk perilakunya fil hayati di dalam kehidupan bihasabi mafahimihi ya, sesuai dengan pemahamannya anha tentang kehidupan itu. Orang itu di dunia perilakunya kan sesuai dengan pemahaman. Kalau memahami sesuatu jelek, dia tidak akan lakukan. Wa tariqul wahidu, dan jalan satu-satunya litaghyiril mafahimi, untuk mengubah pemahaman, huwa ijadul fikris sahih, adalah dengan mewujudkan pemikiran yang sahih, yang benar, hatta yatimma, hingga sempurna, tashihal mafahim. Tashihal mafahim itu pelurusan atau pembetulan pemahaman-pemahaman, wasulukin nas, dan perilaku manusia, tujaha hadhil afkar, sesuai dengan arah pemikiran ini. Lidzalika, karena yang demikian itu, zalika itu tanpa alif ya nulisnya ya. Kalau itu ada alifnya dicoret. Tapi ditulis pakai alif sebenarnya tidak apa-apa juga. Cuma tulisan alifnya biasanya di atas berdiri itu ya, fathah berdiri. Lidzalika yajibu ala kulli may yuridul hayata al-mumtali'ata bis-sa'adati. Karena yang demikian itu, maka wajib bagi setiap orang yang menginginkan kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, itu salah tulisannya, ayyusahhiha harusnya ya, ayyusahhiha ya, sod itu ganti ha, yusahhiha afkarohu, hendaklah dia itu membenarkan atau meluruskan pemikiran-pemikirannya, wa yujannibuha anil fikratil fasidah, dan dia hendaklah meninggalkan atau menjauhi pemikiran-pemikiran yang rusak. La siyama, terlebih lagi, al-afkar al-muta'alliqah bil Islam,
Pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan Islam. Aqidatan wa syariatan wa da'watan. Ya, secara akidah, syariah dan dakwah dan seterusnya. Jadi kalau ingin bahagia, dapat ridha Allah. Untuk dapat ridha Allah, jauhi pemikiran yang kufur dan fasik. Karena Allah tidak ridha itu. Wala yarda li'ibadihil kufur. Dalam Al-Quran ada kan? Allah tidak ridha dengan kekufuran hambanya. Anda hafal surah apa itu? Cari nanti ya. Allah tidak ridha dengan kekufuran, sementara kita ingin dapat ridha. Maka caranya ya berarti kekufuran tadi hendaknya kita jauhi. Untuk menjauhinya gimana? Untuk menjauhinya ya dikenali dulu. Karena kalau tidak kenal tidak bisa kita jauhi. Li'anal khata' fi hadhil afkar, karena kekeliruan di dalam pemikiran-pemikiran ini. Al khata' tulisannya tidak begitu mestinya ya. To. Nah, hamzahnya itu ada alif. Al khata'. Nah, dibenerin itu. Benerin. Setelah dibaca ada beberapa tulisan yang nggak pas memang ya. Karena kekeliruan di dalam pemikiran ini ya, fikroh-fikroh tentang akidah, syariah, dakwah itu rubbama kharraja sahibah ya, seringkali mengeluarkan orang yang berpikiran itu minal Islam, dari Islam. Jadi mengeluarkannya dari Islam, wa huwa la yash'uru bidzalik, dan dia tidak merasa yang demikian itu. Murtad tidak terasa karena salah pikir. Makanya kitab ini kita tulis untuk supaya hal-hal mendasar itu bisa betul lah. Qala as-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani, telah berkata Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani. Ini juga ada di kitab Sulamut Taufiq ya. Kata beliau, waqad katsura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Dan banyak di zaman ini, zaman beliau. Tasahul artinya apa? Tasahul. Kalau sahlan, ada ahlan wa sahlan, sahlun. Tasahul itu bermudah-mudah, mengabaikan bisa juga, menganggap enteng. Nah, fil kalam, dalam kalam pembicaraan, ngomong itu loh, tidak diatur, dianggap remeh. Hatta annahu yakhruju mim ba'dihim, hingga keluar dari sebagian mereka al-fadhun. Fadhun ini fa'il ya. Yakhruju al-fadhun. Keluar dari sebagian mereka lafat-lafat tukhrijuhum anil Islam, yang lafat itu telah mengeluarkan mereka dari Islam. Murtad gara-gara ngomong tidak diatur tadi. Wala yarawna dzalik. Tapi mereka tidak memandang itu, tidak merasa. Wala yarawna dzalika dzanban. Mereka tidak memandang itu sebagai dosa. Fadlan an kaunihi kufran. Apalagi memandang kufur. Dianggap dosa aja enggak. Sehingga hati-hati berbicara. Nah, berbicara itu kan bisa ngomong enggak teratur tadi, yang bisa mengeluarkan dari Islam itu kan karena pemikirannya, pahamannya salah. Banyak orang nggak percaya Tuhan lagi. Di sosmed, di Facebook ada grupnya, itu grup orang-orang ateis lagi. Makanya hati-hati juga main sosmed itu. Salah-salah bisa terbawa-bawa kalau tidak diperkuat pemikiran akidah ya, maupun syariahnya. Walidzalika ya, walihadza sabab itu ganti aja walidzalika, tapi sama aja.
Dan karena yang demikian itu atau karena sebab inilah qumna bitajmi'i ba'dil afkar, kami melakukan pengumpulan atau mengumpulkan sebagian pemikiran-pemikiran al-asasiyah yang mendasar ya haula hadzal maudhu, ya seputar tema ini. Jadi asal usul kenapa kitab ini kami tulis ya sebetulnya mau latihan nulis bahasa Arab ya, sekaligus kita kumpulkan pemikiran-pemikiran yang mendasar yang kira-kira memberikan manfaat kepada orang yang belajar bahasa Arab dan juga kaum muslimin. Narju ayyardallahu bijuhudina, kami mengharapkan agar Allah ridha dengan upaya kami ini. Bayus'iduna jami'an fid dunya wal akhirah, dan membahagiakan kita semua di dunia dan akhirat. Ini apa pengantar dari kitab ini. Jadi kita tulis supaya kita ini bahagia semua. Tidak ada yang pemikirannya tersesat, karena kesesatan pemikiran itu jadi sumber ketidakbahagiaan, memahami kehidupan salah ya. Sehingga hal sedikit yang tidak mengenakkan jadi seolah-olah jadi orang paling menderita, atau merasa bahagia padahal tersesat, murtad, atau tadi jadi ateis, merasa bahagia hidup. Itu lebih parah lagi. Nah isinya nanti itu tentang Islam, di daftar isi itu definisinya apa, penggunaan Islam untuk agama selain agama Islam sekarang ini. Itu juga ada pemikiran begitu. Oh Islam itu orang Nasrani, Yahudi, Islam juga. Nah ini kita bahas di sini. Terus Islam itu membahas apa saja? Islam, akidah dan syariah. Nanti pembahasan akal itu bagaimana? Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua tentang akidah. Ini nanti di buku Al-Azhar itu yang kelas 8 itu membahas ini juga ya. Kemudian tentang syariah, tentang dakwah. Terakhir saya ingin sampaikan ini riwayat dari Imam Al-Muzani. Tidak ada di situ. Ya. Di dalam kitab Kashful Asrar, Kashful Asrar Sarah Usul Al-Bazdawi, Imam Al-Muzani cerita, kata beliau, qara'tu kitab Ar-Risalah ala Syafi'i, aku telah membaca kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau baca kepada gurunya, jadi ngaji kepada Imam Asy-Syafi'i kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Samanina marrotan, berapa kali? 80 kali. Nah, ini ulama dulu kadang satu kitab membaca itu 80 kali. Kalian kalau mutolaah berapa kali? Setelah diajarkan ustadznya dibaca lagi enggak? Berapa? 1 kali. Masih mending ya. Kurang 79 kali. Ini 80 kali beliau. Fama mimarratin illa wa kunna naqifu ala khata'in. Tidak sekalipun aku membaca itu kecuali kami sadar akan adanya kekeliruan. Jadi dibaca itu ada rasanya kok keliru. Ini bukan berarti kitabnya jelek. Karena keliru itu bisa jadi keliru kayak tadi itu kita baca pembukaan aja, meskipun saya yang nulis, wah ada kekeliruan, salah tulis kah, kurang huruf atau apa, atau mungkin oh ini akan lebih bagus kalau redaksinya begini. Itu membaca kitab atau kalian nulis itu pasti begitu, dibaca ulang pasti ada yang kurang pas.
Oh ini akan lebih bagus begini. Oh ini akan lebih bagus kalau ditambahi begini. Oh ini akan lebih bagus kalau dihapus saja bagian ini. Besoknya dibaca lagi. Oh ini lebih bagus kalau yang kemarin dihapus dikembalikan. Ya bisa begitu. Itu tulisan. Ceramah juga begitu. Orang ada ngisi pengajian. Kalau dicari-cari kelirunya pasti ada. Tulisan aja bisa begitu. Sehingga ini pelajaran bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan itu jangan kemudian dikatakan yang ndak-ndak lah. Biasa manusia itu. Maka Asy-Syafi'i, kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, hihi. Apa hihi? Ya senyum aja lah kalau kita, atau tertawa. Aballahu ayyakuna kitabun sahihan ghaira kitabi. Allah ndak ingin ada satu kitab pun yang sahih, ndak ada kekeliruan sedikit pun selain kitab Allah Ta'ala. Kalau ada 1-2 huruf salah koma dan sebagainya itu biasa. Walaupun manusia, ya kita berupaya kalau ada sampean antum semua baca ada kok kurang pas, ya sampaikan saja. Atau ini akan lebih bagus redaksinya begini, sampaikan.